Sekarang kita akan mempelajari tentang jumlah dan hasil kali akar-akar. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari kemarin persamaan kuadrat itu bentuknya seperti apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian persamaan ini memiliki akar-akar X1 dan X2. Nah, sekarang kita cari. Kalau yang pertama tentang jumlahnya dulu nih, jumlah. Jumlah tuh berarti diapakan? Ditambah. Berarti poin yang pertama dulu huruf A aja lah, A, yaitu X1 ditambah X2. Nanti hasilnya berapa? Nah, kita pakai rumus ABC. Nah, rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini untuk rumus X12. Nah, sekarang kalau dijumlahkan nanti jadinya seperti apa? Ini agak panjang tapi nanti endingnya mudah dihafalkan kok. Nih, kita pakai X1 nya dulu. X1 ditambah X2. X1 nya kita pakai min B, kita pakai yang plus dulu. Yang plus maksudnya ustazah kan ini kan plus minus, berarti X1 nya dia yang plus, X2 nya dia nanti yang negatif. Plus akar B kuadrat min 4AC, akarnya sampai ke sini, per 2A, ditambah nih X2 nya nih, ini X2 ya, X2 nya tuh yang ini, set. Nah, min B ini tadi udah plus, sekarang min B kuadrat min 4AC per 2A juga. Penjumlahan pecahan disamakan dulu penyebutnya. Nih 2A sama 2, oh udah sama, ya udah berarti bisa dijumlahkan langsung, dibikin satu garis yang panjang per 2A nih. Min B plus akar B kuadrat min 4AC plus min, tulis aja minnya, kan plus kali min, plus kali min lagi, ini kan harusnya di dalam kurung gini ya, ini juga min lagi. Wah, kok panjang banget, terus ngitungnya gimana? Min B, ada min B berarti min 2B, kan sama aja min 1 berarti min 2. Positif min, ini kan sama nih dalam akar, berarti sama aja plus 1 kurangi 1 ya 0, habis dibagi 2A. Angka 2 nya boleh dicoret atas bawah sehingga menghasilkan min B per A. Nah, yang perlu diingat hanya ininya tok aja. Berarti hasil dari jumlah X1, jumlah atau akar-akar persamaan kuadrat, itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ya, kita ketemu satu dulu. Sekarang kita yang hasil kali. Ini juga sama kayak tadi, X1 nya dikali X2, min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B, ini udah tidak positif, sekarang kita negatif, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, perkalian tidak harus disamakan penyebutnya, tinggal kita kali-kalikan aja. Nah, ini di dalam kurung, karena ini kan tandanya positif negatif, jadi satu kesatuan. Jadikan yang panjang
bawahnya dulu lah yang gampang. 2A dikali 2A ketemunya 4A kuadrat. Dan nih ini kayak pemfaktoran kan, ini depan kali depan, min B kali min B, min kali min positif berarti B nya kuadrat, B kuadrat. Terus dekat kali dekat, jauh kali jauh, berarti yang dekat kali dekat dulu, ini sama ini, min B akar B kuadrat min 4AC. Terus jauh kali jauh, min B kali min, berarti ini jadinya positif B akar B kuadrat min 4AC. Belakangnya jauh, belakang kali belakang, positif negatif negatif. Akar B kuadrat min 4AC dikalikan akar B kuadrat min 4AC. Dalam akarnya sama, berarti kalau tinggal dikalikan akarnya hilang. Berarti hasilnya B kuadrat min 4AC tok, nggak pakai akar. Terus sekarang ini sama nih, ini pakai merah ya. Yang ini sama yang ini, dia kan sama nih. Bedanya apa? Positif sama negatifnya. Kalau sama bisa dijumlahkan. Oh, berarti nggak bisa jenis 1. Min 1 tambah 1 habis. Ini dia habis. Berarti sekarang ini tinggal B kuadrat, langsung ini min B kuadrat, min B kuadrat, min kali min positif plus 4AC per 4A sama dengan, nah B kuadrat dikurangi B kuadrat ini juga habis, berarti tinggal apa? 4AC per 4A. Oh, A kuadrat, ini A kuadratnya aku lupa karena ini tadi ada kuadratnya, ini juga kuadrat. Sekarang bisa disederhanakan, 4 sama 4 bisa dicoret, A kuadrat sama ini A nya 1 dicoret, tadinya 2 tinggal 1, jadi tinggal C per A. Ya, berarti untuk hasil kali dari akar-akar persamaan kuadratnya berarti X1 dikali X2, rumus cepatnya yaitu dengan cara C per A. Nah, jadi yang perlu diingat hanya ini dulu. Teman-teman harus hafal, kalau hasil kali C per A. Kalau hasil tambah tadi apa? Min, ada minnya B per A. Oke. Nah, itu dulu untuk hasil kali dan jumlahnya. Nah, sekarang gimana kalau X1-nya yang kuadrat dan X2-nya juga kuadrat? Ini bisa kita cari dengan cara yang kemarin. Nih, kalau X1 ditambah X2 dikuadratkan, kemarin hasilnya apa? Berarti X1 kuadrat ditambah 2, X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau X1 tambah X2 kuadrat ini sama dengan panjang ini, berarti untuk menghasilkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini dan ini tok. Berarti kan tinggal dipindah ruas. Nah, berarti X1 ditambah X2 dalam kurung kuadrat, ini positif pindah ruas ke sini jadi negatif 2 X1 X2 sama dengan yang nggak bisa dipindah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kenapa Uska ini tadi harus dipindah? Soalnya yang diminta tadi kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, sehingga yang bukan ini silahkan dipindah ke sini. Set. Nah, jadi untuk menghasilkan, Ustazah ganti merah dan lanjut ke atasnya. X1 ditambah X2 kuadrat ini sama dengan ini tadi, X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 X2. Nah, X1 tambah X2 tadi bisa didapat dari min B per A, lalu ada kuadrat nih.
dikurangi 2 kali X1 kali X2 tadi. Apa rumusnya? C per A. Nah, jadi untuk perkalian X1 tambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka nanti rumusnya pakai yang ini, min B per A kuadrat kurangi 2 kali C per A. Atau yang perlu diingat ininya aja. Terus kan kalau ini kalian udah hafal. Nah, sehingga tadi kita dapat apa aja? Kita ulangi lagi, udah 3 kali nih ulangi ya. X1 nek ditambah X2 maka min B per A. Kalau disuruh nyari kalinya X1 kali X2 berarti C per A. Nah, ini yang diingat, 2 ini yang pokok. Habis itu cabangnya, anaknya ya. Berarti yang ini tadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu nanti hasilnya pakai ini X1 plus X2 kuadrat min 2 X1 X2. Nah, karena X1 plus X2 udah hafal, X1 kali X2 udah hafal, nanti teman-teman kembangkan sendiri. Sekarang kita ke tugas. Tugasnya apa? Masih sama dengan itu, mencari atau menentukan nilai-nilainya nih. Nih, jika persamaannya X kuadrat min 2X plus 6 sama dengan 0, ini dia memiliki akar-akar persamaan X1 dan X2 kan. Sekarang teman-teman carilah nilainya dari X1 tambah X2. Yang kedua X1 dikali X2, ini kali ya kalau titik itu. Yang ketiga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Lalu yang keempat yaitu X1 per X2 ditambah X2 per X1. Usahain kasih bocoran sedikit untuk yang misalnya contohnya aja nih. Oh, X1 tambah X2 berarti rumusnya min B per A. Min B berarti min B nya berapa? B nya ini min 2. Min 2 per A nya berapa? Oh, 1. Min jadinya plus 2 per 1, 2. Ini hasil yang A. Sekarang teman-teman lanjutkan untuk poin B sampai dengan C.